adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi Kak Kris. Selamat pagi Kak Santi. Wah, adik-adik di rumah sudah pada siap belum nih mau sekolah minggu? Siap? Kak Kris siap? Siap dong. Oke, Kak Santi juga sudah siap adik-adik. Nah sekarang kita mau memuji Tuhan dengan semangat nih. Adik-adik di rumah semuanya berdiri ya. Ayo semuanya berdiri, jangan malas-malas. Kita mau bernyanyi satu lagu pujian untuk memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi Sekolah Minggu Paling Yahud. Semuanya ikutin gerakannya Kak Santi ya. Ayo semuanya kita bernyanyi. Pujiannya girang-girang firman Tuhan. Oke punya sekolah minggu paling Yahud. Sekali lagi. Sekolah minggu paling Yahud. Anak-anaknya imut-imut. Pujiannya girang-girang firman Tuhan. Oke punya sekolah minggu paling Yahud. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi satu lagu pujian lagi yang menyatakan bahwa kita selalu bersukacita dan semangat memuji Tuhan dimanapun kita berada. Nah kita mau bernyanyi di sini senang, di sana senang. Oke, ikutin gerakannya Kak Santi lagi ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di YouTube senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Yeay. Luar biasa ya adik-adik lagu pujian kita. Kita selalu bersyukur walaupun sekarang kita sekolah minggu lewat YouTube, nggak bisa ketemu di gereja, kita harus tetap semangat dan bersukacita. Nah adik-adik, untuk kita lebih bersyukur lagi, kita mau berdoa bersama-sama dulu ya. Semuanya ambil sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur, bersukacita karena hari ini kami dapat kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, berkati sekolah minggu kami selanjutnya, kiranya kami dapat mengikuti dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Amin adik-adik. Nah, karena sebentar lagi kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Jadi sebelum itu kita akan menyanyi satu lagu pujian yang mengatakan firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik di rumah masih berdiri ya? Oke, masih kuat nggak nih berdirinya? Kak Santi di sini masih berdiri, adik-adik juga masih berdiri ya. Oke, kita akan bernyanyi lagu ini dengan gerakan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Yeay, puji Tuhan adik-adik. Nah sekarang kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik di rumah sudah boleh duduk, duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Shalom, selamat pagi adik-adik Pratama Dia. Semuanya tadi sudah sama-sama memuji Tuhan ya. Semuanya masih semangat? Masih dong, karena sekarang kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Fatna mau tanya nih. Minggu lalu kan kita
sekolah minggunya lewat Zoom tuh. Nah, siapa yang minggu lalu ikut sekolah minggu lewat Zoom? Angkat tangannya. Walaupun gak kelihatan ya. Oke, pasti ada yang ikut dan ada yang enggak. Nah, bagi adik-adik yang ikut nih, masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Masih ingat? Oke, karena firman Tuhan minggu ini yang akan Kak Fatna bawakan adalah sambungan dari firman Tuhan minggu lalu. Jadi, minggu lalu Kak Grace sudah menceritakan tentang Yusuf yang pada waktu itu berada di rumah Potifar. Apa yang terjadi di sana, apa yang dialami Yusuf, semuanya sudah diceritakan oleh Kak Grace ya. Dan hari ini Kak Fatna masih akan membawakan firman Tuhan yang masih ada hubungannya dengan Yusuf. Nah, firman Tuhan minggu ini terdapat di Kak Fatna Kejadian 41 ayat 1 sampai 36. Kejadian 41 ayat 1 sampai 36. Wah, panjang sekali ya adik-adik. Kita akan baca beberapa ayat. Oke, jadi adik-adik buka di Kejadian 41 ayat 1 sampai 36. Sudah dapat semuanya? Kak Fatna tunggu ya. Untuk adik-adik yang belum ketemu, di Kejadian 41 pasal 41 ayat 1 sampai 36. Nah, karena ini banyak sekali ayat yang harus kita pelajari, yang harus kita baca. Jadi hari ini Kak Fatna cuma akan membacakan beberapa ayat. Kak Fatna akan membaca ayat 1, lalu ayat yang ke-15 sampai ayat ke-24. Nanti Kak Fatna akan bacakan ya, tapi adik-adik yang di rumah semuanya harus pegang Alkitabnya dan baca sama-sama, oke? Kak Fatna mulai ya. Kejadian 41 ayat 1. Mimpi Firaun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Ayat yang ke-15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyaut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain. Kulit pemalu tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruk, seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Oke adik-adik, sebelum Kak Fatna lanjut lagi nih, kita belajar sama-sama tentang firman Tuhan hari ini. Kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk sejenak kembali ke belakang. Ke belakang bukan belakang sini ya, bukan. Tapi kita mau buka di pasal sebelumnya, yaitu pasal 40. Pasal 40. Nah, itu perikopnya adalah mimpi juru minuman dan juru roti. Nah, Kak Fatna mau menjelaskan sedikit nih supaya nyambung ya dengan cerita kita hari ini. Nah,
Di firman Tuhan minggu lalu, waktu Yusuf berada di rumah Potifar, pada akhirnya kan Yusuf dimasukkan ke penjara tuh adik-adik. Nah, di penjara Yusuf bertemu dengan juru minuman dan juru roti yang juga berada di penjara. Mungkin karena mereka melakukan suatu kesalahan adik-adik, makanya mereka berdua atau juru minuman dan juru roti itu dimasukkan ke penjara. Nah, pada suatu hari mereka atau juru minuman dan juru roti itu mereka bermimpi. Wah, mereka bermimpi dan mereka bingung, wah ini mimpinya artinya apa ya? Dan karena kebetulan mereka satu penjara dengan Yusuf, mereka lalu menceritakan mimpi itu. Dan Yusuf membantu untuk mengartikan mimpi mereka berdua. Nah, arti mimpi mereka itu hampir sama sih adik-adik, tapi bedanya adalah salah satu di antara mereka itu digantung adik-adik atau dihukum mati. Nah, si juru minuman itu dalam 3 hari, ini arti mimpinya ya, dalam 3 hari juru minuman itu akan ditinggikan dan akan dikembalikan kepada pangkatnya atau kepada tugasnya yang sebelumnya, yaitu menjadi kepala juru minuman di istana dan melayani Raja Firaun. Tetapi arti mimpi yang berbeda atau yang menyedihkan itu dialami oleh juru roti. Nah, dalam 3 hari juga dia akan ditinggikan dan dikembalikan, tapi bukan dikembalikan kepada pangkat atau tugasnya. Tetapi hal yang berbeda dialami oleh tukang atau juru roti adik-adik. Dia ditinggikan juga sama seperti juru minuman, iya benar. Tetapi dia tidak dikembalikan kepada pangkat atau tugasnya sebelumnya, tetapi dia digantung di pohon atau di udara, lalu burung-burung di udara memakan daging dari tubuhnya. Nah, itu cerita di pasal 40 ya adik-adik tentang mimpi juru minuman dan juru roti. Sekarang kita kembali atau kita go back ke firman Tuhan kita hari ini, yaitu tentang mimpi Firaun di pasal 41. Nah, ini karena ceritanya sangat panjang, Kak Fatna punya satu video yang harus kita saksikan bersama. Semuanya ayo duduk yang rapi, duduk yang tenang, karena kita mau menonton video berikut ini. Pada suatu hari, saat Firaun sedang tertidur, dia bermimpi. Di dalam mimpinya, Firaun melihat ada 7 ekor lembu yang sangat gebuk badannya, memakan rumput yang ada di tepi sungai Nil. Kemudian, datang juga 7 ekor lembu lain yang badannya sangat kurus dan kering. Ketujuh lembu yang badannya kurus itu lalu memakan 7 ekor lembu yang badannya bagus dan gemuk itu. Firaun pun terbangun dari tidurnya. Setelah itu, Firaun tertidur lagi dan bermimpi kedua kalinya. Dalam satu tangkai tumbuh 7 bulir gandum yang sangat bagus dan berisi. Tetapi kemudian tumbuh juga 7 bulir gandum yang tidak berisi dan layu. Berbeda dengan 7 bulir gandum sebelumnya. Bulir gandum yang layu dan tidak berisi itu lalu menelan 7 bulir gandum yang berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun dari tidurnya. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Firaun lalu memanggil semua ahli dan orang-orang berilmu di Mesir. Firaun lalu menceritakan mimpinya kepada mereka, tapi tidak seorang pun dapat mengartikan mimpi itu. Lalu datanglah kepala juru minuman kepada Firaun dan menceritakan peristiwa sebelumnya di mana pada waktu masih berada di penjara, ada seorang muda Ibrani yang mengartikan mimpinya dan juga mimpi juru roti yang digantung dahulu. Dan arti dari mimpi itu menjadi kenyataan, yaitu juru minuman itu dikembalikan ke pangkatnya dan juru roti itu digantung. Firaun lalu menyuruh memanggil Yusuf, menceritakan mimpinya kepadanya, dan menyuruh Yusuf untuk mengartikannya. Bukan sekali-kali aku
melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ketujuh ekor lembu yang baik itu dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Kemudian Yusuf diangkat dan dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas Mesir. Nah, itu dia adik-adik cerita tentang bagaimana Yusuf menjadi penguasa atau menjadi orang yang sangat penting di tanah Mesir. Adik-adik pada nyangka gak sih Yusuf yang tadinya dipenjara, difitnah, dijual oleh kakak-kakak atau saudara-saudaranya dan sampai di Mesir, kalian pada nyangka gak kalau pada akhirnya Yusuf menjadi orang yang sangat penting atau sangat berpengaruh di tanah Mesir. Mungkin di kehidupan sehari-hari mungkin terdengar cerita Yusuf ini mungkin terdengar mustahil, atau mungkin mana mungkin orang yang latar belakang atau cerita hidup di sebelumnya itu seperti Yusuf, mana mungkin dia menjadi orang yang sangat berkuasa atau sangat penting di suatu wilayah atau suatu daerah, misalnya di Jogja gitu. Tapi dari cerita ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita semua. Di cerita ini Tuhan Yesus sangat baik kepada Yusuf. Mungkin cerita Yusuf tadi kakak sudah singgung, cerita Yusuf adik-adik sudah tahu ya, dia adalah anak yang paling disayang di dalam keluarga. Jadinya dia dimusuhi oleh kakak-kakak, oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia dimasukkan ke dalam apa itu? Sumur. Dia dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijual kepada pedagang yang menuju ke Mesir. Dia dijual dan sampai di Mesir dia tinggal di rumah Potifar dan dia difitnah adik-adik. Dan pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara benar. Tapi di sini kita juga bisa lihat bahwa Tuhan sudah merencanakan semuanya. Tuhan memiliki rencana yang sangat indah, yang sangat baik untuk kehidupan Yusuf. Meskipun dia difitnah, dimusuhi, dipenjara, tapi di dalam cerita Alkitab tidak pernah disebutkan bahwa Yusuf itu marah atau kesal atau sedih. Tidak pernah disebutkan. Dia percaya bahwa kehidupannya itu sudah diatur sama Tuhan. Adik-adik punya orang tua, punya papa mama, kakek, nenek, kakak atau saudara yang sayang dengan adik-adik. Beda dengan Yusuf yang malah dijual oleh saudara-saudaranya. Kita harusnya banyak-banyak bersyukur ya adik-adik. Hari ini kita masih bisa sekolah minggu aja sudah bersyukur. Karena belum tentu orang-orang di luar sana juga bisa seperti kita. Belum tentu orang-orang yang seumuran dengan adik-adik ya, hari ini mereka bisa bersekolah minggu dengan baik. Dan belum tentu orang-orang yang seumuran dengan Kak Fatna hari ini bisa mengajar adik-adik, membawakan firman Tuhan untuk adik-adik, ataupun bisa beribadah dengan baik. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Jadi dari firman Tuhan hari ini Kak Fatna mau ajak adik-adik semua, ayo mari kita perbanyak rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk kehidupan yang sudah Tuhan kasih ke kita semua, kepada adik-adik dan juga Kak Fatna sendiri. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, Kak Fatna punya ayat hafalan. Biasanya ya hari ini gak ada aktivitas ya, belum ada. Mungkin minggu depan ada, jadi hari ini ada ayat hafalan seperti biasanya ya. Ayat hafalannya ada di Kejadian 41 ayat 16. Kejadian
41 ayat 16. Kak Fatna bacakan. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi walaupun pada akhirnya Yusuf diangkat menjadi kuasa atau menjadi orang yang penting di Mesir, tetapi semua itu bukan karena kuat, bukan karena kemampuannya Yusuf, tapi semuanya itu karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang sudah merencanakan semuanya. Oke, jangan lupa ya ayat hafalan minggu ini di Kejadian 41 ayat 16. Oke, firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Minggu ini sudah selesai. Sebelumnya Kak Fatna akan berdoa untuk kita semua untuk menutup firman kita hari ini. Semuanya lipat tangannya, duduk yang manis ya, yang rapi. Kita mau berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan kita hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah, kami boleh bersekolah minggu dengan baik. Terima kasih karena kami boleh memiliki kesempatan yang sangat indah di mana kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, dan juga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan-Mu, dan biarlah kami bisa menjadi anak Tuhan yang selalu takut akan Tuhan, yang selalu mau berbicara tentang Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih ya Tuhan, biarlah dari perkataan kami, tingkah laku kami, sikap kami selalu mencerminkan anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami semua kami hanya mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Fatna? Tadi kita belajar apa aja? Kita belajar untuk kita selalu bersyukur adik-adik. Seperti Yusuf yang tetap bersyukur meskipun Yusuf pernah dijahatin sama saudara-saudaranya, pernah dijual, tapi Yusuf tidak pernah menyerah. Yusuf selalu percaya sama Tuhan kalau Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat Yusuf. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bersyukur nih, bersyukur lebih lagi sama Tuhan melalui lagu pujian kita yang menceritakan banyak tokoh Alkitab yang selalu taat, tidak pernah menyerah, dan selalu percaya sama Tuhan. Nah, lagu ini masih lagu baru loh adik-adik. Jadi untuk pertama kali, adik-adik boleh dengerin Kak Santi dulu aja ya. Kak Santi akan nyanyikan untuk kita, adik-adik ikutin sambil belajar, oke? Ayub setia, Yusuf nggak pernah menyerah, Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh ikutin Kak Santi, tapi bagi yang belum bisa, boleh dengerin juga ya. Kita akan sambil belajar dan bernyanyi, oke? Ayo Kak Kris. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam gua singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat,
sekali lagi bersama-sama ya. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Hatiku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yeay. Nah adik-adik, sekarang Kak Santi mau memberikan pengumuman nih. Hari ini kita ada 2 pengumuman penting loh. Nah jadi yang pertama, di dalam minggu ini ada loh teman kita yang berulang tahun. Siapa ya kira-kira yang berulang tahun? Kak Kris tahu? Aku kurang tahu, Kak. Wih, Kak Kris nggak tahu. Yang tahu cuman Kak Santi dan adik yang ulang tahun. Oke, jadi langsung Kakak kasih tahu aja ya. Dalam minggu ini yang berulang tahun adalah Joy. Oke, sekarang kita mau ucapin bersama-sama. Kita akan katakan selamat ulang tahun Joy. Tuhan Yesus memberkati. Siap? Siap ya. Oke. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Joy. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Nah, adik-adik, pengumuman kedua. Tadi kan ada ayat hafalan yang dikasih kakak-kakaknya. Jangan lupa dikirimkan ya di grup sekolah minggu GKNF. Siap semuanya? Kakak-kakak tunggu loh ayat hafalannya adik-adik. Oke, nah pengumuman kita itu aja ya adik-adik. Sekarang kita mau berdoa untuk menutup sekolah minggu kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kak Santi akan berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersuka cita untuk hari ini kami bisa memuji Tuhan, kami juga bisa belajar firman Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur karena Joy teman kami berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati pertumbuhannya, sehingga Joy bisa semakin bertumbuh dalam jasmani maupun rohani. Terima kasih Bapa. Aktivitas kami selanjutnya semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Bye-bye.